Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data IoT. Peran IoT dalam pengelolaan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses pengelolaan data IoT yang pertama ada pengumpulan data, pengiriman data, pengelolaan data, analisis data, dan tindakan. Di pengumpulan data ini, perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Selanjutnya, data dikirim melalui jaringan ke server atau platform. Lalu, data diolah untuk mendapatkan wawasan berarti. Selanjutnya, analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola. Dan yang terakhir ada keputusan diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Proses pengumpulan data ini ada pendeteksian fenomena, yaitu sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan. Selanjutnya ada konversi ke data digital, sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Selanjutnya penyimpanan sementara, data sementara ini disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Lalu pengiriman data dikirim melalui jaringan atau kabel atau nirkabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada tantangan dalam pengumpulan data, yaitu ada penyesuaian sensor, pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Selanjutnya ada akurasi data yang memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada ketersediaan energi, beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Dan terakhir ada konektivitas, memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Di sini ada studi kasus tentang smart home. Jadi itu sensor suhu, cahaya, dan gerak mengumpulkan data, lalu data dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Selanjutnya analisis data mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energinya. Di sini ada pengiriman datanya dalam konteks Internet of Things IoT. Pengiriman data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Di sini ada proses pengiriman data. Yang pertama ada pengumpulan dan pemrosesin. Data dikumpulkan oleh sensor, lalu diubah menjadi format digital dan disimpan sementara. Lalu ke koneksi jaringan, data perlu dikirim melalui jaringan, baik itu jaringan kabel atau nirkabel seperti Wi-Fi, 4G atau 5G atau jaringan seluler. Selanjutnya masuk ke protokol pengiriman. Itu data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT atau HTTP atau COAP. Server atau platformnya, data ini tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Lalu penyimpanan data ini disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Di sini ada metode pengiriman data. Yang pertama, perangkat mengirim data ke topik tertentu dan menerima yang berlangganan topik tersebut, menerima data tersebut. Lalu masuk ke perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Lalu data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Lalu data penting atau kritis bisa memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Selanjutnya pengelolaan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data yang mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya mengelola data dalam konteks IoT. Tahapan pengolahan data ini, yang pertama data dari perangkat sensor diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem, lalu masuk ke data mentah, seringkali memiliki ketidakakuratan atau noise, sehingga perlu dibersihkan. Lanjut masuk ke data yang diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti grafik atau tabel. Lalu masuk ke data analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berharga. Masuk lagi ke wawasan yang diperoleh, diwujudkan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti. Lalu wawasan ini digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut.
Selanjutnya ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu meringkas dan menggambar karakteristik data secara statistik. Dan selanjutnya ada analisis pemetaan yang menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Selanjutnya ada analisis prediktif, menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Dan ada juga analisis pemrosesan sinyal, menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Dan terakhir ada machine learning yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Terima kasih.